Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi tugas kami sebagai PTP itu memang melakukan penelitian, riset, pengembangan model-model pembelajaran, model-model pembelajaran atau membangun media pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu kebutuhan diklat, kebutuhan guru di dalam mengajar gitu. Nah, apa yang sudah kita hasilkan itu biasanya oleh Pustekom atau Pusdatin itu ditaruh sekarang di rumah belajar. Nah, tugas kami sebagai PTP itu wajib memberi informasi kepada Bapak Ibu guru tentang rumah belajar tersebut, gitu ya, karena rumah belajar sejak mulai dimunculkan oleh Pustekom, dulu masih Pustekom, itu semakin banyak yang mengisi, entah itu PTP atau dari guru-guru sekarang itu kan juga ada istilahnya sebagai duta rumah belajar ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, atau malah teman Bapak Ibu yang menjadi duta rumah belajar di masing-masing kota, di kota-kota, di kabupaten kota itu masih ada duta-duta rumah belajar. Itu diambilkan dari guru-guru yang memang dinilai oleh Pustekom atau sekarang Pusdatin itu menjadi representatif dari rumah belajar, mengenalkan rumah belajar itu ke guru-guru yang memang belum pernah mengenal rumah belajar. Nanti bisa saya tunjukkan rumah belajar kepada Bapak Ibu, supaya nanti bisa saja ketika Bapak Ibu mau mengajar, mencari media di rumah belajar itu yang sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat media pembelajaran yang baru. Kalau itu cocok ada di database-nya rumah belajar itu Bapak menemukan materi media pembelajaran yang materinya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu bisa harus ajarkan, itu bisa saja dipakai, gitu ya, tentang rumah belajar. Nah, kaitannya dengan apa yang akan kita sekarang pelajari, itu sebuah model pembelajaran yang mungkin masih agak asing terdengar oleh PTK ya, oleh Bapak Ibu guru. Mungkin malah ada yang memang sudah pernah mendengar, karena memang ini dikembangkan mulai tahun 2000 dan semakin diperlengkapi sampai 2015 begitu. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu tahu, flipped classroom itu sebenarnya adalah kelas terbalik kalau di dalam bahasa Indonesianya. Kelas terbalik. Jadi pembelajarannya itu dibalik dari kelas konvensional gitu. Nah, sebetulnya Sole yang kemarin kita lakukan itu, model pembelajaran yang kita lakukan itu sebetulnya juga mengadopsi dari flipped classroom ini begitu. Tetapi Sole itu lebih dikembangkan untuk dipakai ketika anak-anak mengalami darurat, ada bencana. Jadi lebih tepat dipakai dalam situasi yang ketika anak-anak membutuhkan hiburan. Jadi mereka belajar sambil bermain sebetulnya tujuan Sole itu. Cuma kalau kemarin sudah saya terangkan, kalau Sole itu memang sebetulnya modelnya ketika dibuat pertama kali itu untuk tatap muka secara langsung gitu ya. Tapi di saat kita harus bekerja di rumah, anak-anak harus belajar di rumah,
Sole itu bisa dipakai juga dengan model daring seperti yang kita lakukan kemarin, dan terbukti dari teman-teman peserta, Bapak Ibu guru yang mengikuti kemarin di kelas Laras gelombang 1, gelombang 2 itu bisa mengaplikasikan Sole model daring gitu ya, itu dengan baik gitu ya, dengan baik. Artinya sebetulnya walaupun bukan dengan tatap muka, Sole itu ternyata bisa dilakukan juga dengan melalui daring. Nah Bapak Ibu, Flipped Classroom ini sebetulnya hampir sama, cuma nanti kita diskusi apa sebetulnya perbedaan dari Flipped Classroom dan Sole gitu ya. Kita nanti kita diskusi saja. Atas rencananya pertemuan pertama ini saya ingin membagi bahan-bahan atau artikel-artikel yang sudah dilakukan oleh beberapa guru begitu ya. Nanti saya berikan kepada Bapak Ibu, saya sharing di chatroom kelas Maya hari ini. Saya sudah membagi beberapa link, itu 2 link artikel tentang, mungkin bukan artikel ya, tapi hasil penelitian beberapa guru ketika menerapkan Flipped Classroom itu di dalam kelasnya ya. Nanti Bapak Ibu silahkan tautan yang sudah 2 tautan yang saya bagi di chatroom itu untuk dibuka, dan nanti kalau di dalam sela-sela Bapak Ibu mempunyai waktu yang agak longgar, silahkan itu dibuka-buka, dibaca gitu ya, sehingga pertemuan selanjutnya kita akan berjanji kapan ketemu lagi untuk sarasian yang kedua. Bapak Ibu sudah menyampaikan kira-kira resume tentang Flipped Classroom yang Bapak Ibu pelajari dari bahan-bahan yang nanti kita bagi. Jadi bukan hanya saya yang ngomong terus gitu. Saya juga ingin mendengar Bapak Ibu mempresentasikan gitu ya, apa yang dipelajari hari ini, mulai hari ini tentang Flipped Classroom gitu. Yang pertama yang saya bagi, saya sharing screen dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Kelihatan ya? Sudah keluar belum, Jay? Sudah. Yeah. Sudah, Pak. Jadi perbedaan Flipped Classroom. Jadi kalau bahasa Indonesianya ya, yeah. Kalau bahasa Indonesianya itu kelas terbalik, ya. Kelas terbalik. Kalau kelas konvensional, murid ke sekolah itu mempunyai tujuan untuk mendapatkan materi pembelajaran gitu kan. Jadi penyajian pelajaran oleh guru diberikan ketika anak-anak berkumpul di kelas di sekolah. Ini yang pertama. Kemudian biasanya dilakukan diskusi kelompok kalau di sekolah. Kemudian setelah diskusi pembelajaran berlangsung selesai, itu Bapak Ibu merangkum dari apa yang dipelajari, materi yang dipelajari di dalam kelas tersebut gitu ya. Nah, kemudian anak pulang ke rumah, biasanya di dalam kelas konvensional anak-anak diberi PR untuk mengingat kembali materi yang sudah diberikan gitu kan di dalam di sekolah atau di kelas. Mereka diberi PR mengerjakan di rumah, melakukan latihan soal atau melakukan penelitian, uji coba apa di rumah yang mungkin bisa dilakukan di rumah. Nah, kalau Flipped Classroom itu terbalik Bapak Ibu dari kelas
konvensional atau tradisional. Karena di dalam kelas terbalik itu anak-anak menerima informasi pertama kali tentang materi itu di rumah, gitu ya. Jadi di rumah anak-anak atau peserta didik itu menonton video yang sudah dipersiapkan oleh guru sesuai dengan materinya yang memang akan dipelajari, gitu ya. Jadi anak-anak itu menonton video. Setelah videonya itu bukan video hasil downloadan YouTube, ya. Karena ketika flipped classroom itu ditemukan itu oleh 2 orang guru, namanya nanti Bapak Ibu bisa mencari di internet, gitu ya, banyak, gitu ya. Saya tidak sebutkan karena mungkin ini kan hanya pancingan saja nanti supaya Bapak Ibu siapa sih yang menemukan model flipped classroom itu. Jadi ceritanya ada 2 orang guru yang ketika dia mengajar itu banyak murid-muridnya tidak hadir di kelas, gitu ya. Entah berbagai kondisinya apa, gitu. Karena guru itu merasa prihatin, yang datang di kelas itu orang Amerika. Mungkin daerah itu sekolahnya di daerah kumuh mungkin ya. Di Amerika Serikat itu kan sebetulnya bukan semuanya daerah itu kan bukan tidak makmur semua, banyak juga tempat-tempat yang sebetulnya anak sekolah itu juga kadang datang kadang tidak, karena lingkungannya memang kalau beberapa lingkungan di sana yang seperti Brooklyn itu kan lingkungan kulit hitam yang kehadiran anak-anak di sekolah itu sangat kurang sekali, gitu. Nah, itu membuat 2 guru itu mencoba mengantisipasi, mencoba untuk menyelesaikan masalah kenapa anak tidak hadir itu dengan cara setiap dia mau menyampaikan materi itu, materi yang akan disampaikan dia rekam di dalam video, gitu. Kemudian mereka rekam sendiri. Bapak Ibu kemarin sudah bisa melakukan perekaman dengan Fastun kan. Mereka merekam sendiri materinya, kemudian dibagikan kepada anak-anak yang tidak bisa masuk di dalam kelas pada pembelajaran, gitu. Tujuannya itu yang pertama itu supaya anak-anak yang tidak hadir di dalam kelas itu bisa belajar dengan memakai video hasil rekamannya guru tersebut, 2 guru itu. Nah, beberapa kali kegiatan itu dilakukan, lama-lama ternyata Bapak Ibu anak yang hadir di kelas, ya, itu juga merasa penasaran dengan video yang dibuat oleh gurunya, gitu. Sehingga akhirnya video itu tidak hanya dilihat oleh anak-anak yang tidak dapat datang di kelas, tetapi juga anak-anak yang rajin, gitu ya, itu juga melihat video itu, gitu. Nah, dari sana ternyata ada proses pembelajaran yang setelah disimpulkan dijadikan penelitian itu lebih efektif, begitu ya. Jadi sebetulnya guru ketika akan belajar merekam dulu di dalam materinya di dalam sebuah video, dibagikan anak-anak sebelum jatuhnya pada pertemuan tatap muka itu, sehingga ketika mereka datang di kelas itu ternyata anak-anak tersebut sudah siap dengan materi yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi ketika di sekolah apa yang dikerjakan, jadi tinggal membahas apa yang anak-anak tidak tahu di dalam video itu, ya. Jadi hanya memperdalam materi. Jadi bukan menyampaikan materi lagi, tetapi membahas apa yang di video itu anak-anak kurang tahu. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika anak-anak belajar melihat video yang dibuat oleh guru masing-masing itu, gitu ya. Dan ternyata hasil penelitiannya itu
menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kompetensi siswa, baik itu yang rajin maupun yang karena kendala tidak bisa mengikuti kelas pembelajaran di sekolah begitu. Maka oleh yang bersangkutan, dua guru tadi itu disebut, mereka menyebut model pembelajaran yang dilakukan itu adalah kelas terbalik. Begitu Bapak Ibu sebetulnya inti dari flipped classroom. Jadi di sini memang diwajibkan gurunya harus aktif dan muridnya harus aktif gitu ya. Sebetulnya kan video pertama yang dibuat itu kan untuk anak-anak yang kurang aktif karena mereka tidak bisa masuk ke kelas gitu kan. Nah, tapi ternyata dengan pembelajaran itu anak yang pasif dan anak yang aktif itu akhirnya terpancing semua dengan melihat video yang dibuat oleh guru itu, dan ketika mereka datang di kelas mereka sudah siap dengan apa yang akan saya tanyakan kepada guru saya mengenai mata pelajaran yang mengenai materi yang disuruh mempelajari oleh gurunya. Ini kira-kira Bapak Ibu sepintas tentang flipped classroom atau kelas terbalik. Dan di sekolah guru itu tinggal memancing apa yang belum dipahami seluruhnya oleh anak-anak tanpa harus mengulang materi itu lagi gitu. Mereka hanya mempersoalkan, membicarakan, berdiskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi anak ketika mereka melihat di dalam video itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang sebetulnya perbedaan apa sih dengan antara flipped classroom dengan Sole gitu ya. Saya kira Bapak Ibu bisa menangkap, bisa menjawab tanpa saya terangkan sebetulnya ya. Kalau Sole kemarin itu kita lakukan berdasarkan big question, investigasi, dan kemudian ya review toh. Nah, kalau di dalam flipped classroom itu ya hampir sama tetapi berbeda. Perbedaannya, materi itu direkam dulu oleh guru gitu ya. Kemudian anak-anak disuruh mempelajari di rumah. Kemudian mencatat poin-poin yang mereka tidak tahu dan dijadikan pertanyaan gitu ya. Nah, itu perbedaannya dengan Sole kemarin itu. Kalau kemarin Sole Bapak Ibu bertemu dulu dengan anak-anak, kemudian menyampaikan materi sedikit, terus kemudian diberi pertanyaan anak-anak gitu kan. Anak-anak diberi pertanyaan dan mereka diberi waktu untuk melakukan investigasi. Nah, kalau ini tidak, jadi materi itu disampaikan lewat video oleh guru tersebut, oleh Bapak Ibu guru. Terus kira-kira dari pelajaran dari video itu yang mereka tidak tahu apa, itu mereka tulis pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pertanyaan yang memang mereka belum mengerti ketika menonton video itu. Nah, ketika masuk, pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan, mereka berdiskusi dengan temannya, berdiskusi dengan guru mungkin sebagai fasilitator gitu ya, hanya memberi waktu, sarana, dan memancing untuk anak-anak bisa bertanya. Itu perbedaan besarnya Bapak Ibu ya, antara Sole yang kita lakukan kemarin dengan flipped classroom. Nah, saya minta karena ini pembelajaran andragogi, pembelajaran dewasa, bukan kepada anak peserta didik sekarang, saya memberi kesempatan nanti Bapak Ibu untuk membuat sebuah paparan tentang flipped classroom ini sepemahaman Bapak Ibu ya. Jadi saya di sini hanya memancing saja, memberikan sedikit. Nanti tolong Bapak Ibu kembangkan apa yang Bapak Ibu tahu tentang flipped classroom ini. Karena ini kan hanya permukaannya saja ya. Hanya permukaannya saja. Saya sebetulnya sudah mempunyai paparan komplit, tapi kalau saya berikan kayaknya tidak memancing Bapak Ibu untuk mencari tahu kayaknya ya.
Jadi saya ingin Bapak Ibu juga mencari tahu tentang flipped classroom itu secara personal, bukan hanya dari saya gitu. Kalau kemarin oke lah, kalau memang kemarin kan memang ada struktur program, tapi sekarang kan modelnya sarasehan, artinya ini mandiri, benar-benar mandiri. Saya bukan diutus dari lembaga untuk melakukan sarasehan ini, tetapi ini inisiatif pribadi saya untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti mencoba mengembangkan materi flipped classroom ini secara mandiri gitu, dengan pembelajaran andragogi, dengan model dengan proses pembelajaran andragogi. Silahkan nanti Ibu Bapak mencari tahu tentang flipped classroom itu bagaimana. Ini sudah secara singkat perbedaan antara yang kelas konvensional dengan flipped classroom. Kemudian flipped classroom kita sandingkan dengan Sole yang sudah kita lakukan kemarin. Memang ada bedanya, Nah itu monggo itu disusut sebagai paparan. Nanti Bapak Ibu saya bagikan ke tadi saya sudah, Bapak Ibu bisa akses tadi ya, anunya apa? Link saya bagi di chatroom. Ya, tolong itu diakses Bapak Ibu, di sana informasinya jelas sekali. Dua situs web itu saya temukan bisa menjadi Bapak Ibu pelajari sendiri. Kemudian nanti ada 3 artikel atau jurnal ilmiah, ada 3 yang bisa saya temukan untuk nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu bisa membacanya. Itu sudah penelitian bentuknya, jadi bagaimana hasil dari pemanfaatan flipped classroom itu di kelas. Jadi sudah diteliti oleh beberapa guru itu. Cuma memang flipped classroom itu sebetulnya pembelajaran untuk anak-anak yang mungkin usia SMP sampai SMA, SMK, perguruan tinggi gitu ya. Banyak penelitiannya memang sudah ke arah sana. Saya belum menemukan penggunaan flipped classroom ini di jenjang TK, PAUD, taman kanak-kanak. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan Sole kemarin itu, walaupun Bapak Ibu mengajar di TK, ternyata anak-anak TK bisa sangat baik menyelesaikan tugas yang Bapak Ibu berikan. Saya juga agak terkejut ketika Sole kemarin itu dilakukan di jenjang taman kanak-kanak, itu ternyata juga berhasil gitu. Semestinya flipped classroom ini mungkin juga bisa diaplikasikan kepada anak-anak usia dini itu dengan cara yang berbeda begitu. Tapi tetap melibatkan orang tua gitu ya, karena memang usia-usia anak, sebetulnya anak TK, anak SD kelas 1, kelas 2 itu kan memang tetap memerlukan pendampingan orang tua gitu ya. Yang SD kelas rendah 1, 2, 3 itu. Kalau kelas 4, 5, 6 yang kelas tinggi itu mungkin sudah mulai bisa mandiri gitu ya. Tapi yang untuk usia TK dan SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mungkin perlu pendampingan, tetap pendampingan dengan orang tua masing-masing. Nah, ini bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikan flipped classroom itu untuk jenjang TK. Saya kepingin tahu gitu ya, kreativitas dari Bapak Ibu yang mengajar di jenjang TK. Karena memang beberapa yang saya lihat penelitiannya itu banyak dilakukan untuk anak-anak jenjang SMA dan perguruan tinggi gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tarik agak ke bawah gitu, flipped classroom dilakukan untuk anak-anak usia dini atau TK atau PAUD itu. Nah, ini saya kepengen Bapak Ibu guru jenjang TK, taman kanak-kanak itu coba dikembangkan. Saya kepengen tahu cara mengembangkannya gimana nanti, terus mengaplikasikan flipped classroom itu untuk anak-anak usia dini. Karena saya belum
saya cari itu di TK belum pernah ada yang meneliti gitu. Ini kan jadi sebetulnya kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan penelitian tindakan kelas kan gitu ya. Kesempatan bagaimana kalau ini dicoba di tingkat TK dan jenjang SD kelas bawah. Itu saya kepingin tahu seberapa jauh flipped classroom itu bisa digunakan. Nah, cuma harapannya sebetulnya flipped classroom itu ketika di sekolah kan memang tatap muka, gitu ya. Tatap muka karena memang harus bertemu dengan guru. Nah, kalau Bapak Ibu mau melakukan di saat pandemi ini, berarti seperti kemarin yang kita lakukan melalui video conference, gitu kan? Melalui video conference. Jadi pembelajarannya kemarin dibalik. Ketika sore kemarin Bapak Ibu Vkonnya dengan anak-anak pertama menyampaikan materi, kemudian di tengah-tengah itu anak-anak diberi kesempatan untuk melakukan investigasi, menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, mencari tahu, itu kan. Kemarin 2 kali berarti Vkon dilaksanakan. Nah, kalau sekarang berarti Vkon itu dilaksanakan di ujung pembelajaran, begitu kan? Ya, yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah merekam Bapak Ibu menyampaikan materi, gitu kan? Perbedaannya sekarang di situ. Jadi Bapak Ibu merekam secara mandiri sendiri materi yang akan disampaikan, kemudian dibagikan ke grup WhatsApp, kan gitu. Kemudian anak-anak disuruh mempelajari dan mencatat poin-poin yang mereka belum tahu. Dan ketika nanti pelaksanaan Vkon, anak-anak bertanya kepada Bapak Ibu guru tentang apa yang belum mereka tahu. Itu kira-kira Bapak Ibu sekilas tentang model pembelajaran flipped classroom. Kembali lagi, apa yang saya sampaikan ini hanya permukaan saja. Silahkan Bapak Ibu kembangkan, Bapak Ibu cari tahu lagi melalui sumber-sumber yang nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, seberapa Bapak Ibu bisa mengaplikasikan model ini di dalam masa-masa pandemi ini, sebelum kita dapat nanti bertemu langsung dengan anak-anak di sekolah, gitu ya. Kalau nanti sekolah sudah bisa dimulai, suasananya sudah berangsur-angsur normal, Bapak Ibu masih tetap bisa sebetulnya memakai model-model pembelajaran ini supaya anak-anak tidak bosan. Jadi kadang Sole, kadang flipped classroom, kadang discovery, monggo. Jadi supaya anak-anak itu tidak merasa bosan dengan model yang Bapak Ibu guru pakai ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas. Saya masih punya model lagi Bapak Ibu, banyak model sebetulnya. Nanti kita bagi. Pokoknya saya selama masih ada waktu, Bapak Ibu juga butuh, Bapak Ibu juga kepengen tahu, saya dan teman-teman PTP itu punya banyak bahan diskusi tentang model pembelajaran, gitu kan. Ada yang kemarin mengembangkan, Bapak Ibu pernah mendengar QR code? Pernah mendengar istilah QR code, Bapak Ibu? Belum ya? Apalagi mempergunakan QR code itu di dalam pembelajaran di kelas, itu bisa bagus banget, karena dengan memakai QR code itu anak-anak belajarnya seperti bermain, gitu. QR code itu kan sebetulnya itu loh Bu, barcode yang biasa dipakai untuk produk-produk apa gitu ya. Nah, sekarang barcode itu berkembang, bisa menyimpan informasi yang bisa kita adopsi
untuk menyampaikan materi atau tantangan atau pertanyaan itu kepada anak-anak nanti bermain gitu ya. Bapak Ibu membuat barcode itu ditempelkan di seluruh kelas itu di luar kelas gitu. Terus anak-anak mengakses barcode itu dan mereka menemukan materi yang ada di sana dan menemukan permasalahan pertanyaan yang ada di sana. Mereka muter gitu, jadi bukan di dalam kelas tetapi di luar kelas. Itu pernah dilakukan oleh guru juga dan hasilnya memang membuat anak tertarik gitu ya. HP mereka itu tidak dipakai untuk bermain game lagi, tetapi bagaimana gadget yang mereka bawa itu dipakai untuk mencari informasi yang Bapak Ibu sembunyikan di dalam QR code itu. Pembelajarannya masih banyak Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu sebetulnya yang bisa kita lakukan yang membuat anak tidak merasa bosan ke sekolah gitu. Karena memang tujuan pembelajaran itu kan sebetulnya pembelajaran dilakukan bukan terpaksa tetapi harus dengan sukacita, dengan senang hati begitu ya. Anak-anak melakukan proses pembelajaran itu bukan terpaksa gitu, tetapi karena anak-anak suka. Nah, ini yang harus kita gali terus, harus berinovasi sedemikian rupa supaya yaitu tadi anak-anak tidak merasa belajar itu sebagai sesuatu hal yang berat gitu. Tetapi anak-anak belajar dengan senang, dengan kemampuan mereka, dengan gadget yang mereka miliki gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kedepannya akan kita berikan kepada Bapak Ibu yang kepingin tahu gitu ya, yang kepingin tahu. Ini salah satunya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Flipped Classroom. Saya tidak akan membuka pertanyaan ini ya. Saya tidak akan membuka pertanyaan, saya hanya memberikan ini secara singkat permukaan saja. Nah, silakan nanti Bapak Ibu mencari tahu sendiri dari bahan-bahan yang nanti akan saya bagikan. Memang Bapak Ibu untuk paparan Flipped Classroom yang berbahasa Indonesia itu jarang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mencari paparan tentang Flipped Classroom itu yang bahasa Indonesia jarang. Kebanyakan memang sudah berkembang di luar negara kita dengan memakai bahasa Inggris itu. Memang terbatas Mas. Flipped Classroom itu saya lihat guru-guru yang menulis kemudian meneliti itu tentang Flipped Classroom di dalam diaplikasikan di dalam kelas itu masih terbatas sekali. Nah, ini mungkin jadi bahan Bapak Ibu untuk melakukan penelitian tindakan kelas itu tadi. Bagaimana kalau Flipped Classroom itu dilakukan di dalam kelas Bapak Ibu sesuai dengan jenjang usia mereka masing-masing. Begitu Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Saya tidak membuka pertanyaan karena nanti pertanyaan itu harus Bapak Ibu cari sendiri di bahan-bahan yang nanti akan saya bagikan gitu ya. Nah, kita cuma sekarang janjian saja akan bertemu kapan. Bapak Ibu menghendaki berapa lama untuk mencari tahu, berapa lama untuk membuat paparan, terus kita janji ketemu hari apa, minggu kapan gitu kan. Terus gantian Bapak Ibu yang berpresentasi. Bukan saya yang ngomong, saya hanya mendengarkan, saya membuka kelas nanti, kemudian besok tinggal mendengarkan Bapak Ibu berpresentasi. Begitu Bapak Ibu. Apa yang bisa saya berikan untuk yang pertama kali ini. Ada dua, sudah saya bagi di chat. Ini yang pertama, yang kedua yang tentang sejarah dan perkembangan metode Flipped Classroom. Ini ya. Jadi monggo dibaca-baca tentang sejarahnya seperti apa, kemudian mengenal sintak-sintaknya Flipped Classroom itu di sini di website gurusukses.com gitu ya. Dan saya masih menyimpan
paparan saya tidak akan karena di sana sebetulnya sudah komplit gitu ya, kalau melaksanakan di kelas seperti apa begitu. Tapi kalau saya berikan nanti Bapak Ibu tidak mencoba mencari tahu gitu ya. Ini dua ini yang bisa saya bagikan dulu, dua ini sambil, dan ditambah nanti 3 artikel jurnal ya, yang sudah dipakai dan diteliti oleh beberapa guru di dalam tindakan kelas gitu ya. Untuk substansi jangan bertanya dulu, tapi kalau untuk hal yang kaitannya dengan kapan kita ketemu, mari kita berdiskusi gitu ya. Di bawah dari chatroom itu saya memberikan link presensi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu melakukan presensi dulu. Saya mohon izin nanti karena ini kegiatan saya kan mandiri ya Bapak Ibu, jadi ini atas inisiatif saya, kemudian Bapak Ibu merespon dengan baik. Di sini sudah ada 10 peserta memang. Saya minta kegiatan ini nanti akan jadi bahan saya ajukan untuk angka kredit rencananya gitu kan, karena memang PTP itu memang seperti Bapak Ibu guru harus ada angka kreditnya. Salah satu poin yang bisa kami nilaikan itu adalah pembimbingan tentang model-model pembelajaran kepada Bapak Ibu. Nanti saya mohon izin absensi itu untuk saya pakai laporan ketika saya harus mengusulkan angka kredit. Tidak apa-apa nih Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kita sama-sama berbagi apa yang kita bisa. Itu sebetulnya tujuan dari saya. Karena kalau kita terlalu sering nganggur gitu kan, nanti ilmunya juga menghilang sedikit-sedikit. Lebih baik memang kita asah bersama-sama sehingga ilmu yang kita punya itu tidak mandek untuk diri kita sendiri, tetapi juga berguna untuk orang lain. Ini prinsip saya Bapak Ibu. Ketika mau jadi PTP itu ya harus mempunyai jiwa seperti ini, membagi apa yang kita bisa kepada khususnya Bapak Ibu guru, karena nanti yang memang menggunakan apa yang kita buat itu adalah Bapak Ibu guru gitu ya. Pak, boleh bertanya sebentar, tapi bukan terkait dengan kelas itu. Monggo Bu Titi silahkan. Silakan Ibu, langsung saja. Ya Pak, ini kemarin kan kita sudah terima kasih. Kemarin kan kita sudah belajar bareng tentang model pembelajaran Sole. Nah, ini terkait pembelajaran Sole itu kemarin yang saya ingat itu ada tiga tahapan yang harus kita laksanakan, di antaranya big question, investigasi, dan review. Kebetulan saya kan mengikuti ini pembatik level 2 untuk membuat vlog. Nah kemarin ini tugas yang kemarin itu saya manfaatkan untuk ini pembuatan best practice vlognya untuk petugasan level 2. Nah kebetulan saya melihat yang menyarankan yang lain itu ternyata banyak juga yang membuat best practice-nya itu dengan pembelajaran Sole. Nah itu satu itu yang ini Pak, kok 4 langkah ya Pak. Yang pertama itu big question, terus yang kedua itu kok ada plan-nya. Terus saya nggak ada plan-nya, yang benar itu yang mana? Kok beliau itu kok menyampaikan ada 4 poin penting tahapan Sole. Nah di antaranya itu ada plan-nya. Nah padahal punya saya itu hanya 3 itu tadi, yang benar itu yang mana Pak penjelasannya. Terima kasih. Kalau Sole itu sebenarnya ketika pertama kali dibagikan gitu kan, hasil penelitiannya itu 3 Bu. Memang big question, investigation, dan review gitu ya. Nah kalau ada beberapa mungkin narasumber yang menambahkan di situ, itu mungkin model Sole itu sudah dikembangkan
gitu ya kan. Sebetulnya model-model pembelajaran ini kan tidak melulu bisa kita lakukan seperti yang pertama ketika itu disusun gitu ya. Boleh saja oleh orang lain model Sole itu ditambah, itu bisa saja, nggak apa-apa gitu. Nah, ibu turuti saja itu. Artinya kalau memang narasumbernya menyampaikan ada 4 dari 3 sintak itu ditambah 1 sintak gitu, itu sah-sah saja, karena mungkin dia pernah melakukan penelitian atau melakukan tindakan kelas yang membuat dia harus menambahkan 1 sintak di situ, gitu ya. Seperti yang kita lakukan kemarin kan sebetulnya Sole itu kan harus tatap muka, Bu, ya kan. Pertama itu memang harusnya dasarnya tatap muka Sole itu. Maka tapi kemarin kita coba kembangkan Sole itu dengan pembelajaran daring. Itu berarti kan itu sudah bergeser tujuannya. Sebetulnya Sole itu dipakai untuk tanggap darurat. Guru itu harus datang ke anak-anak di lokasi gawat tanggap darurat itu, gitu kan. Dan itu dilakukan bertatap muka dengan anak, gitu ya. Anak-anak diberi fasilitas komputer di sana untuk melakukan pengecekan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Jadi, itu harusnya seperti itu kalau kepengen sesuai aslinya itu. Tetapi yang kita lakukan kemarin dari PMK Seni Budaya itu kan mengadaptasi Sole itu, kemudian bagaimana Sole itu bisa dilakukan dengan cara daring, dan ternyata memang berhasil, gitu kan. Artinya Bapak Ibu bisa menerapkan dengan baik ketika melakukan proses itu kepada anak-anak. Artinya kita ada perubahan di situ dan ditambahi. Nah, kalau Ibu mengikuti pembelajaran atau istilahnya apa, diklat juga Ibu ya, kemudian narasumbernya menambah 1 sintak, ya enggak apa-apa, itu sah-sah saja. Nah, silakan Bapak Ibu ya memang kalau mengikuti kegiatan-kegiatan seperti sesuaikan saja dengan apa yang diminta oleh narsumnya, gitu ya. Karena memang mungkin dia mempunyai alasan sintak yang sebelum investigasi tadi ya. Berarti kan sintak apa, Bu, tadi yang sintak yang tambahnya? Halo Bu Titi, sintak tambah apa, Bu? Perencanaan. Oh, plan gitu ya. Ya memang butuh plan sebetulnya. Sebelum kita melakukan semua itu kan memang butuh perencanaan kan, Bu. Nah, cuma di Sole yang kemarin itu yang asli itu tidak, perencanaan itu tidak dimasukkan karena memang sintak besarnya itu ada 3 itu gitu. Tetapi mungkin ada orang lain atau guru lain, ada narasumber lain yang memang menambahkan harus melakukan perencanaan, ya nggak apa-apa, silahkan saja. Itu hal biasa gitu Pak, itu hal biasa karena memang untuk pengembangan model kan kita tidak langsung bisa mempraktekkan secara letterlek gitu kan. Harus disesuaikan dengan kondisi yang kita alami, dengan apapun yang mungkin itu merubah dari model atau menambah, bukan merubah tetapi menambah dari model-model sebelumnya. Itu sah-sah saja, Bu, nggak apa-apa. Begitu Bu Titi menjawab tidak ya? Iya Pak, terima kasih. Ini sinyalnya itu naik turun. Oh. Ya, tapi bisa saya terima Pak. Sesuaikan dengan permintaan saja narasumbernya. Artinya bukan kemudian Sole yang kemarin Bapak Ibu pelajari itu salah, yang benar yang ini, itu kan enggak. Saya enggak menyalahkan seperti itu. Karena model-model ini harus memang sesuai dengan kondisi
masing-masing gitu ya, kondisi Bapak Ibu di tempat masing-masing itu sangat berbeda-beda. Cuma sintak besarnya seperti yang kemarin kita bagikan kepada Bapak Ibu. Begitu Bu Titi ya. Lanjut Bapak Ibu, kita sebentar ya. Filenya saya bagikan di sini bisa ya enggak ya? Nanti Bapak Ibu bisa mendownload apa tidak? Saya share file dulu untuk beberapa artikel yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengisi daftar presensi dulu nggih. Thank you, Pak. Matur nuwun. Saya izin. Saya ngambil, Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Saya sharing dulu materi artikelnya. Monggo nanti sebelum Bapak Ibu keluar di-download dulu. Nggih, sami-sami. Saya sharing file. Ini sudah mulai proses. Ada 3 file yang artikel yang kemarin saya cari. Sudah berproses belum ya di tempat Bapak Ibu? Sharing file saya. Belum, Bapak. Baru 1 dulu. Kalau di sana di WA gimana, Pak? Di grup WA saja ya? Ya. Jadi kalau linknya di sini kan kita udah lihat, tapi WA-nya kan masih aktif. Oke. Nanti saya sharing ke WA saja. Ini semua alumni selaras kedua atau ada yang selaras 4? Saya 2, Pak. Berarti 2 semua ya ini ya? Saya 4. Wah, ada yang 4 tuh, Pak. Pak siapa ya yang 4? Pak Sutriyana. Oh, Pak Sutriyana. Nanti saya kirim japri ya Pak ya? Iya, siap. Pak, oke. Saya Nah, 4, Pak. Bu, siapa? Iya. Budi Ayuni juga 4. Oke, nanti saya kita kancenan dulu Bapak Ibu. Kira-kira kita mau bertemu lagi hari apa? Monggo saya manut karena nanti yang berproses presentasi nanti saya minta Bapak Ibu gantian untuk seberapa Bapak Ibu mengetahui tentang belajar tentang flipped classroom ini. Monggo kita kancenan kira-kira hari apa lagi? Hari Kamis? Iya. Hari Kamis bisa Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain bisa? Nanti saya buatkan room, terus nanti saya jadi moderator dan hostnya. Bapak Ibu yang siap presentasi atau paparan monggo. Tetapi Bapak Ibu ya, kegiatan ini kan kegiatan mandiri, jadi kami tidak menuntut apa-apa. Artinya walaupun nanti kita sudah selesai, tidak ada sertifikat. Ya, kita masih mengusahakan. Kemarin kita konsultasi kepada teman-teman koordinator PTP itu, sebetulnya sarasian seperti ini nanti kepinginnya dibuat resmi, tapi saya mendahului gitu ya, saya mendahului daripada mengapa nganggur gitu, mumpung ada kesempatan kita pakai. Terutamanya nanti memang lembaga bisa memfasilitasi untuk sarasian selanjutnya, mungkin diharapkan nanti seperti webinar itu ya,
seperti webinar, seperti seminar begitu sehari gitu. Kepengennya kemarin ketika saya usul gitu mau membuat seperti itu, jadi webinar atau seminar melalui daring, sehingga nanti Bapak Ibu ada sertifikat untuk seminar kan gitu. Tapi ini saya melakukan lebih dulu untuk nanti saya presentasikan juga kepada manajemen bahwa sebetulnya ini loh guru-guru bukan hanya diklat saja yang nanti dapat sertifikat, tetapi kalau bisa webinar yang kalau sudah resmi nanti mungkin Bapak Ibu dapat sertifikat seminar. Itu harapan kami. Tapi untuk yang ini kita masih lakukan mandiri dulu, artinya tanpa diiming-imingi oleh sertifikat begitu ya. Jadi ini mandiri dulu atas kebutuhan Bapak Ibu, dan saya menjembatani itu aja. Hari Kamis jam 10 Bapak Ibu ya. Hari Kamis tanggal berapa itu Pak? 14. Bisa enggak? Saya manut menyesuaikan sebagian besar dari Bapak Ibu. Saya tulis di chat ya. Deal hari Kamis tanggal berapa hari Kamis itu? Oh, itu libur ya Bu ya? Mbak Bu ya? 21 Pak. Ya, kelihatannya hari 14 Pak ya. Hari Kamis itu 14 Pak. Iya. Oke. 14 Mei bisa? Hari Kamis itu? Ya, saya tulis di chat room. Deal Kamis 14 Mei kita lanjut untuk sesi 2, artinya untuk memberi kesempatan kepada Bapak Ibu berpresentasi. Begitu nggih? Oke Pak. Oke, ya kalau sudah ada yang merespon. Berarti untuk Vicon pada pagi hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu untuk mengikuti diskusi. Sebetulnya bukan diskusi ya, tetapi pemaparan dasar tentang flipped classroom itu. Saya harapkan untuk Kamis depan Bapak Ibu sudah siap melakukan paparan seberapa Bapak Ibu mengetahui tentang flipped classroom ini. Kemudian kalau bisa diaplikasikan di kelasnya masing-masing, sangat luar biasa kalau bisa melakukan itu. Begitu Bapak Ibu, kita akhiri. Selamat siang, selamat beristirahat. Jangan di sekolah terus, kalau jam 12 pulang saja, istirahat, tidur. Karena kita harus menjaga imun kita masing-masing gitu ya. Supaya kebal dari coronavirus. Begitu Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan Bapak Ibu. Kita kumpul lagi besok hari Kamis pukul 10. Matur nuwun. Sami Pak. Mau langsung dibubarkan kelasnya atau masih mau dipakai Bapak Ibu untuk diskusi? Pak Doni, mohon maaf, itu yang 2 link tadi di-share di grup WA Selaras juga nih. Oh, yang 2 link tadi pertama itu ya? Ya Bu, nanti saya kirimi. Pak, Ya. nanti yang Bu Dwi Wahyuni dan Pak Sutriana ya, yang kelas 4 ya? Saya Selaras juga. Yang tadi selain Pak Sutriana, Selaras berapa ya?
Ya selaras 4 Pak Sutriana dan Bu. Hanya Pak Sutriana yang dari selaras 4. Ji. Oke, sampun. Nanti saya japri saja, Pak. Ye, akan kita tutup ya Bapak Ibu kelasnya. Kalau sudah selesai. Sama Budi ya Pak. Sama Budi ya. Budiah Wahyuni kan? Iya. Oh iya, Bukan Budi. Budi, ya Budiah Wahyuni dan Pak Sutriana. Ye. Ye. Kita tutup Bapak ya. Terima kasih. Ji, sami-sami.